Iran sikat 3.000 pasukan lintas udara, luncurkan gelombang serangan rudal balistik super canggih. Iran mengeluarkan peringatan langsung kepada Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat atau AS setelah muncul laporan Washington sedang bersiap mengerahkan sekitar 3.000 pasukan ke Timur Tengah. Peringatan tersebut secara eksplisit merujuk pada penarikan USS Gerald Ford dan USS Abraham Lincoln yang digambarkan sebagai contoh aset militer AS yang terpaksa meninggalkan wilayah tersebut di bawah tekanan. Menyertakan peringatan kepada unit elit AS tersebut, para pejabat Iran mengisyaratkan pengerahan pasukan baru tidak akan mengubah keseimbangan di lapangan, tetapi justru akan mengekspos pasukan Amerika tambahan pada konfrontasi langsung. Divisi Lintas Udara ke-82 adalah salah satu unit respons cepat paling terkemuka militer AS yang mampu dikerahkan di belakang garis musuh dan mengamankan posisi strategis seperti bandara dan pusat komunikasi. Potensi pengerahan pasukan ini menunjukkan Washington sedang mempersiapkan skenario yang melampaui operasi udara dan laut. Menurut pejabat AS yang dikutip dalam laporan media utama, Pentagon sedang mempertimbangkan misi yang dapat mencakup pengamanan infrastruktur utama dengan Pulau Khark Iran, salah satu terminal ekspor energi terpenting negara itu, sering disebut sebagai target potensial. Di medan perang, Iran mengumumkan gelombang serangan rudal dan drone baru sebagai bagian dari kampanye yang sedang berlangsung, menandakan upaya militer yang berkelanjutan dan terkoordinasi. Menurut pernyataan militer Iran, gelombang operasi ke-78 dan ke-79 menargetkan berbagai lokasi, termasuk fasilitas penerbangan di dekat Bandara Ben Gurion, infrastruktur industri militer di Haifa, dan lokasi yang terkait dengan intelijen di seluruh Israel Tengah dan Selatan. Serangan tersebut dilaporkan melibatkan sistem rudal balistik canggih seperti Emad, Qadar, Sekjil, dan Heibar Shekan, bersamaan dengan serangan drone terkoordinasi yang dirancang untuk melumpuhkan pertahanan udara. Iran juga mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rudal jelajah, termasuk sistem tipe Tomahawk, serta drone musuh yang mencoba menembus wilayah udaranya. Jangkauan target yang semakin luas, terutama yang terkait dengan penerbangan, logistik, dan intelijen, menunjukkan Iran berfokus pada penurunan kapasitas operasional jangka panjang daripada melakukan serangan balasan terisolasi. USS Gerald Ford, kapal induk paling canggih dan mahal dalam armada AS, terpaksa mundur dari Timur Tengah setelah terjadi kebakaran di atas kapal yang menyebabkan kapal tersebut menuju kereta dan dikeluarkan dari operasi aktif. Insiden tersebut, meskipun secara resmi digambarkan terbatas pada area non-tempur, telah menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang kesiapan dan keandalan aset militer utama AS dalam skenario konflik berkepanjangan. Penarikan ini terjadi bersamaan dengan kepergian USS Abraham Lincoln sebelumnya, yang semakin mengurangi jumlah kelompok serang kapal induk AS yang tersedia di wilayah tersebut. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan tekanan pada pasukan Angkatan Laut AS yang telah menjadi pusat kemampuan Washington untuk memproyeksikan kekuatan di kawasan tersebut. Para pejabat Iran telah berulang kali menyoroti penarikan pasukan ini sebagai bukti bahwa kehadiran militer AS lebih rentan daripada yang sering digambarkan dan menggunakannya sebagai bagian dari narasi yang lebih luas tentang pergeseran keseimbangan. Iran kembali meluncurkan serangan ke Kiryat Shimona, Israel Utara pada Senin 23 Maret. Di saat yang bersamaan, Presiden Israel Isaac Herzog sedang berkunjung ke kota tersebut. Bahkan Isaac Herzog melakukan konferensi pers di Israel Utara. Dalam konferensi persnya, Herzog mengatakan Israel tidak dapat kembali ke gencatan senjata tahun lalu. Herzog menekankan perlunya mengamankan kedalaman strategis di Lebanon. Kemudian rudal Iran menghantam Kiryat Shimona selesai konferensi pers Herzog. Al Jazeera melaporkan serangan rudal Iran membuat Herzog berlari ke tempat perlindungan. Wartawan Al Jazeera dan warga Kiryat Shimona kalang kabut mencari tempat perlindungan. Diketahui sebelumnya, Hizbullah dan Iran melancarkan serangan bersama menargetkan Kiryat Shimona. Sedikitnya 55 rentetan serangan menghantam kota tersebut, salah satunya barak militer Doviv di wilayah perbatasan utara. Iran dilaporkan melancarkan puluhan gelombang serangan dan drone dan menargetkan fasilitas militer di wilayah pendudukan. Skadar Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menyerang
fasilitas intelijen dan keamanan Israel. Setidaknya 3 jenis rudal Iran menggempur beberapa wilayah Israel pada Selasa 24 Maret. IRGC menggunakan rudal jenis Khaybar Sekan, Emad, dan Sejil. 3 jenis rudal dan drone-drone Iran menghujani Tel Aviv, Ramat Gan, Negev, dan Beersheba. Rentetan serangan balasan itu sebagai lanjutan perjalanan perang pada hari ke-25. Tehran mengklaim 3 jenis rudal itu berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Iran juga menyebut adanya sensor oleh otoritas Amerika Serikat dan Israel terkait skala kerusakan. Sementara Magen David Adom melaporkan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Tel Aviv. Setidaknya 9 warga terluka akibat serangan Iran. Saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa pecahan peluru dan hulu ledak peledak jatuh di 6 lokasi. Kemudian tim darurat dikerahkan ke beberapa daerah setelah menerima laporan tentang puing-puing yang berjatuhan.